Gereja Katolik melalui para uskup di Indonesia, KWI, sebetulnya telah memberikan panduan yang jelas bagi kita mengenai cara memperlakukan jenazah orang yang kita kasihi. Panduan ini didasarkan pada dokumen Vatikan Ad Resurgendum Cum Christo, atau untuk bangkit bersama Kristus, dan bertujuan untuk membantu kita menghayati iman kita dengan benar di tengah kedukaan yang dialami. Ada dua prinsip utama yang mendasari semua aturan ini, dan ini penting untuk dipahami. Yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada jenazah orang beriman, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, itu menyatakan iman kita akan kebangkitan badan di akhir zaman. Berikut adalah ringkasan keputusan para uskup Indonesia yang perlu kita pahami dan ikuti. Maka kita masuk yang pertama. Dikatakan begini: pemakaman jenazah utuh tetap pilihan utama. Jadi pemakaman jenazah secara utuh tetap menjadi pilihan utama. Gereja mengajarkan dan menganjurkan agar kita mempertahankan tradisi saleh untuk menguburkan atau memakamkan jenazah secara utuh. Mengapa? Karena cara ini secara jelas mengungkapkan iman kita akan kebangkitan badan. Yang kedua, meneladani cara Kristus sendiri dimakamkan sebelum ia bangkit. Yang ketiga, menunjukkan penghormatan tertinggi kepada tubuh yang telah menjadi bait Roh Kudus melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Yang keempat, mendorong keluarga dan komunitas untuk berdoa dan mengenang orang yang telah meninggal di sebuah tempat yang pasti. Yang kedua, saya menemukan adalah kremasi diizinkan tetapi dengan syarat. Meskipun pemakaman adalah pilihan utama, gereja memahami bahwa terkadang ada alasan-alasan khusus, misalnya yang dibahas dalam konten yang sebelumnya, keterbatasan lahan, biaya, atau alasan-alasan praktik lainnya yang membuat keluarga itu memilih kremasi. Oleh karena itu, gereja mengizinkan kremasi dengan satu syarat mutlak. Apa itu? Pilihan untuk kremasi tidak boleh didasarkan pada alasan yang bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Misalnya, karena tidak percaya pada kebangkitan badan atau ingin menyatu dengan alam. Yang ketiga, dalam keputusan tersebut, aturan penting mengenai perlakuan abu jenazah. Ini bagian yang paling penting dan memerlukan perhatian kita. Setelah proses kremasi, abu jenazah harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti jenazah utuh. Berdasarkan keputusan KWI, berikut adalah hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Yang diperbolehkan, yang pertama, disimpan di tempat suci. Cara yang paling dianjurkan adalah menyimpan guci abu di pemakaman, dalam makam kecil, atau di kolumbarium rumah abu yang telah diberkati. Yang kedua, dilarung di laut. Artinya dilarung di laut dengan guci. Para uskup Indonesia mengizinkan praktik menenggelamkan guci abu ke dasar laut. Maka penting untuk dicatat, yang ditenggelamkan adalah gucinya secara utuh, bukan abunya yang ditebar atau diaur-aur. Yang ketiga, disimpan di rumah. Tapi ini menjadi menarik adalah dikatakan dengan izin khusus. Hal ini adalah sebuah pengecualian, bukan norma. Penting dipahami, ini adalah sebuah pengecualian, bukan norma.
Abu jenazah boleh disimpan di rumah hanya dalam kasus-kasus yang serius dan setelah mendapatkan izin dari uskup setempat atau ordinaris wilayah. Jika izin diberikan, abu jenazah tersebut harus diletakkan di tempat yang layak dan juga khusus. Misalnya di sudut doa keluarga dan bukan disatukan dengan pajangan-pajangan biasa. Itu yang diperbolehkan. Nah, lalu apa yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang keras? Yang pertama, menaburkan abu. Sangat tegaskan bahwa umat Katolik tidak boleh menyebarkan abu jenazah baik di udara, di darat maupun di air atau di laut. Trennya setelah banyak umat menaburkan di laut, ada juga yang di udara dengan helikopter. Ini hal-hal yang mulai berkembang. Yang kedua, membagi-bagi abu. Abu jenazah tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa anggota keluarga untuk disimpan masing-masing. Yang ketiga yang dilarang keras adalah dijadikan cenderamata. Dilarang keras untuk mengubah abu jenazah menjadi benda kenangan seperti perhiasan, leontin, atau benda-benda lainnya. Dan alasan dari larangan-larangan ini adalah karena praktik-praktik tersebut tidak sesuai dengan penghormatan yang layak bagi jenazah dan dapat mengaburkan makna harapan iman kita akan kebangkitan. Nah, itu yang ditemukan dalam keputusan dalam konferensi wali Gereja Indonesia. Lalu apa yang dapat disimpulkan dalam cerita Mogan kali ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebagai umat Katolik dimanapun Anda di Keuskupan di Indonesia, termasuk saya dalam Keuskupan Bandung, mari kita pegang panduan ini dengan teguh. Keputusan untuk memilih pemakaman atau kremasi dapat dibuat dengan pertimbangan oleh keluarga, dengan pertimbangan yang matang. Namun, cara kita memperlakukan jenazah atau abunya sesudahnya bukan soal selera atau sentimen pribadi, melainkan itu sebuah tindakan iman. Maka dengan mengikuti pedoman dari para uskup, kita tidak hanya menunjukkan cinta dan hormat terakhir kepada orang yang sungguh kita kasih, tetapi juga memberikan kesaksian iman yang kuat kepada dunia tentang harapan kita akan kehidupan kekal dan kebangkitan badan. Maka jika ada keraguan, jangan segan untuk berkonsultasi dengan pastor paroki di tempat Anda berada. Semoga cerita Mogan kali ini semakin membuat clear cara pandang kita, cara beriman kita, terlebih sebuah tindakan iman kita untuk pemakaman, kremasi, dan memperlakukan abu kremasi dengan tepat menurut ajaran kita. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.